松奇，大家小心！你对我做了什么？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Perfect World episode 90. Sebelum kita mengingat cerita episode 90, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao telah menikah dengan Yuchan kedua. Namun Yuchan pertama datang untuk membunuh Yuchan kedua karena Yuchan kedua telah menikahi musuhnya yaitu Shihao. Shihao pun bertanya kenapa Yuchan pertama menyerang mereka berdua. Yuchan pertama menjawab kalau ia sedang memberi hukuman kepada seseorang yang telah menghina ajaran sucinya yaitu Yuchan kedua. Shihao memberikan pelindungan kepada Yuchan kedua dan ia menyerang Yuchan pertama dari jarak dekat. Kemudian Yuchan pertama menggunakan teknik Phoenix, namun bukan ke arah Shihao melainkan ke arah Yuchan kedua. Dan di saat itu seketika Yuchan pertama dan Yuchan kedua saling berkomunikasi dengan penyampaian dari Yuchan pertama kalau Yuchan pertama dan Yuchan kedua memiliki ikatan yang sangat erat. Namun karena Yuchan kedua telah menikahi musuh, maka hal tersebut termasuk tindakan tercela. Yuchan pertama tidak akan membiarkan kesalahan dari Yuchan kedua tetap berlanjut. Dengan cara Yuchan pertama akan mengakhiri hidup dari Yuchan kedua. Namun Yuchan kedua tidak perlu khawatir karena Yuchan pertama akan bisa menghidupkan kembali Yuchan kedua dengan ingatan dan jati diri yang baru agar bisa menjadi seorang wanita suci tanpa adanya cacat. Untungnya Shihao berteriak menyadari Yuchan dengan menyampaikan kalau mereka berdua baru saja menikah dan Shihao masih ingin melanjutkan hidup bersama Yuchan. Karena Shihao menganggap ajaran suci yang dimaksud oleh Yuchan pertama adalah sebuah penjara yang tidak manusiawi. Sampai-sampai hanya dengan sebuah kalimat sudah ingin menghapus arti hidup orang lain. Yuchan kedua yang mendengar perkataan Shihao merasa terharu dan ia sekarang akan mendukung Shihao. Yuchan pertama yang mendengar itu hanya menganggap kalau Yuchan kedua merupakan boneka yang rusak dan sebentar lagi Yuchan pertama akan mengembalikan Yuchan kedua seperti semula sebagai seorang wanita suci. Setelah Shihao berhasil menangkis semua serangan dari Yuchan, Yuchan kedua memberitahu kepada Shihao kalau sekarang merupakan waktu yang tepat untuk menyerang Yuchan pertama karena sekarang daya tahan dari Yuchan pertama sangatlah lemah. Namun ia masih bisa menggunakan teknik meteornya untuk menyerang Shihao dan Yuchan kedua. Tak disangka serangan meteor tersebut merupakan serangan pengalihan perhatian agar Yuchan pertama bisa kabur menjauh dari mereka. Namun sebelum mengejarnya, Shihao memasukkan Yuchan kedua ke dalam kota harta dunia karena situasi sekarang masih berbahaya. Lalu Shihao mengejar Yuchan pertama. Namun di saat pengejaran tersebut tiba-tiba saja ada cahaya yang menyerang Shihao. Ternyata serangan tersebut berasal dari Yuchan pertama yang telah memasang jebakan untuk Shihao. Shihao pun tidak bisa pergi kemana-mana karena teknik kurungan tersebut merupakan teknik ke-8 formasi tingkatan tinggi dan ia pun menyerang Shihao dengan teknik andalannya. Setelah serangan tersebut selesai, tubuh fisik dari Shihao telah tiada dan hanya menyisakan kota harta dunia milik Shihao. Sekarang pun akhirnya Yuchan pertama dapat berhadapan langsung dengan Yuchan kedua tanpa adanya gangguan dari Shihao. Yang sekarang Yuchan kedua berada di kota harta dunia milik Shihao. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan cerita episode 90 dari serial Donghua Perfect World. Ternyata Shihao selamat dari serangan mematikan Yuchan kedua kemarin dengan memasuki kota harta dunia milik Shihao. Yuchan pertama pun kebingungan padahal ia tadi telah membunuh Shihao di depan matanya. Shihao menjelaskan kalau tadi yang dibunuh oleh Yuchan pertama adalah kloningan dari Shihao, sedangkan tubuh asli Shihao masuk ke dalam kota harta dunia. 做到了，什么时候？那是我至尊骨所化的人形，你亲眼建立被我。这一点，
我就有机会让你锁定错。 Tidak hanya telah menipu Yuchan pertama dengan cloningan tubuh Shihao, Shihao juga telah memasang jebakan di sekitaran Yuchan pertama. Jadi Yuchan pertama tidak bisa pergi kemana-mana dan Shihao meminta kepada Yuchan pertama untuk menyerah. Lalu Shihao menggunakan teknik reinkarnasinya untuk mengurung Yuchan pertama ke dalam tubuh anak-anak. 劝你看看周围。 Lalu Shihao menyampaikan kalau ia akan mulai balas dendam kepada Yuchan pertama. Yuchan pertama yang mendengar itu pun ketakutan dan ia langsung pergi lari menjauhi Shihao. Shihao yang tidak terima Yuchan pertama kabur langsung pergi mengejar Yuchan pertama. 这轮回宝术的减龄效果才能如此出众。小婵婵，怪只怪你天赋太强，连本体都受了反震之伤。我至尊宝术更深层的显化，好好教训教训你。 Di saat Shihao ingin memukul Yuchan pertama, tiba-tiba saja tungku emas milik Yuchan pertama melindungi Yuchan pertama. Pukulan Shihao yang mengenai tungku emas membuat harta milik Yuchan pertama keluar dari tungku emas. Shihao pun mengambil semua harta milik Yuchan pertama dari tungku emas tersebut. Tetapi sayang Yuchan pertama dapat kabur dari Shihao dengan menaiki tungku emas. Yang lalu tungku emas tersebut membawa Yuchan pertama kabur menjauh dari Shihao terbang ke langit. Setelah selesai bertarung melawan Yuchan pertama, Shihao kembali ke kerajaannya dan ia mendapatkan sambutan yang hangat dari rakyat serta kedua orang tua Shihao. Walaupun Shihao telah melakukan pertarungan yang besar dengan Yuchan pertama, tak disangka Shihao masih memiliki kekuatan untuk memperbaiki formasi pelindung dari kerajaannya yang tadi telah dirusak oleh Yuchan pertama. Kemudian di atas atap rumah Shihao, Shihao mengeluarkan semua harta dari Yuchan pertama untuk melihat harta apa saja yang telah ia dapat dari Yuchan pertama. Ternyata semua harta milik Yuchan pertama merupakan barang-barang yang berharga dan langka, seperti bulu Phoenix perak, yaitu bulu asli keturunan dari Phoenix sejati primordial. Dengan adanya bulu ini, maka Shihao bisa membuat kipas 5 bulu, yaitu sebuah artefak yang memiliki kekuatan yang sangat besar. 倒真有不少好东西。 五禽扇的材料，银黄羽，恐怕真有希望能制成。 Tidak hanya bulu Phoenix perak, Shihao juga mendapatkan pil perbaikan langit, yang dimana pil tersebut memiliki kekuatan yang besar karena dengan hanya menghirup aroma dari pil tersebut, luka yang telah dialami Shihao dari Yuchan pertama telah sembuh. 倒是都是罕见的稀世珍品。 Kemudian Shihao memasukkan kembali semua harta dari Yuchan pertama kembali ke tempat penyimpanannya. Lalu Shihao mengeluarkan istrinya dari kota harta. Yuchan kedua pun menanyakan keadaan dari Yuchan pertama karena ternyata Yuchan kedua khawatir dengan Yuchan pertama. Walaupun mereka berdua saling musuhan, tetapi Yuchan kedua masih memiliki perasaan yang erat dengan Yuchan pertama. Shihao yang mendengar itu bisa memahami perkataan dari Yuchan kedua karena mereka berdua berasal dari jiwa yang sama. Jadi maklum jika mereka berdua bisa saling mengerti. Shihao menjawab kalau Yuchan pertama masih hidup dan ia berhasil kabur. 你还挺关心他们。不是轻易能放下的。你得了他的宝具，我与他毕竟同源。想必很难违抗他的意思，杀你之后再将你复活。曾经是吧？你和他一体同心，不分彼此，到时候一切如初。 Yuchan kedua menyampaikan kalau ia sebenarnya tidak rela jika dibunuh oleh Yuchan pertama. Setelah apa yang ia lalui di dunia ini, seperti melintasi berbagai sudut dunia yang indah dan megah, merasakan penderitaan dan kesenangan, Yuchan kedua merasa sepertinya tidak sanggup untuk membiarkan hal tersebut menghilang begitu saja. Jadi Yuchan kedua memutuskan untuk tetap hidup walaupun bermusuhan dengan Yuchan pertama. Shihao sebagai suami bisa mengerti perkataan Yuchan kedua.
dan ia akan memberikan tempat bagi Yuchan kedua untuk bisa hidup di sisinya, agar Shihao bisa melindungi Yuchan kedua dari bahaya apapun, termasuk ancaman dari Yuchan pertama. 我见证世事，既曾遍历名山大川之雄浑壮阔，也曾见证万家灯火，累众生之苦求超脱。这一切的见证感，拥有这一切的才是我。不如就留在我身边吧。那个。 Yuchan kedua yang mendengar itu setuju untuk hidup bersama Shihao, dan ia akan membantu Shihao mempelajari teknik perbaikan langit serta teknik Phoenix sejati. Namun mempelajari teknik Phoenix ini akan sulit karena teknik Phoenix ini masih belum lengkap akibat bentuk tertingginya yang telah lama hilang. Namun jika Shihao bisa menyempurnakan teknik Phoenix, maka Yuchan kedua akan benar-benar menganggap Shihao sebagai suaminya. Tidak lama kemudian matahari kembali terbit, dan mereka berdua pun sama-sama melihat pemandangan yang indah dari matahari terbit. 都传授于你，那咱们的合作继续，甚至包括补天术。这真黄宝术毕竟不全，从真黄术开始，你若能修成，若是我修成了呢？真嫁与你又如何？ Kemudian berita pertarungan Shihao melawan Yuchan sudah tersebar di seluruh warganya, dan mereka bangga terhadap Shihao yang merupakan kaisar mereka yang dapat mengalahkan wanita suci sekuat Yuchan. Berpindah di tempat Shihao, ia sekarang sedang melatih kekuatan Phoenix-nya. Namun tidak lama kemudian Shihao mendapatkan tamu, yaitu Dewa Willow bersama Pagoda Shouta. 主神，你们怎么碰到一块儿？ Yang sebelumnya Pagoda Shouta pergi mengejar peri rubah namun telah gagal, dan Pagoda Shouta tidak sengaja bertemu dengan Dewa Willow pada saat melakukan perjalanan pulang. Pagoda Shouta mengatakan kalau batu mutiara yang kemarin dipegang oleh wanita rubah telah ditinggalkan oleh seorang lelaki tua, dan Pagoda Shouta memiliki janji berabad-abad yang lalu kalau ia tidak akan merugikan pemilik mutiara generasi mendatang. Shihao yang mendengar itu sedikit kebingungan dengan Pagoda Shouta, karena bagaimana bisa sebuah pagoda memiliki laga seperti lelaki tua yang memiliki banyak cerita. Tetapi tiba-tiba saja Pagoda Shouta mengalihkan topik pembicaraan dengan menyampaikan kalau Dewa Willow memiliki urusan dengan Shihao. Sepertinya Pagoda Shouta masih memiliki rahasia dengan Shihao, dan ia kelihatannya tidak mau menceritakan ini kepada Shihao. Dewa Willow pun menyampaikan tujuannya menemui Shihao, yaitu ia mengajak Shihao menemaninya pergi kembali ke desa batu. 你那么大本事，此前我去追那天狐仙子，难道不伤后世石珠拥有者？我离开石村已久，需要回去一趟。 Shihao pun menerima permintaan Dewa Willow, dan ia pun pergi ke desa batu bersama semua keluarganya, termasuk istri dan adik Shihao. Setelah sampai di desa batu, Dewa Willow langsung berubah wujud ke bentuk pohon willow untuk menyeimbangkan energi spiritual, karena gunung dan sungai di daerah ini mengandung banyak sekali energi spiritual. Yuchan yang melihat Dewa Willow pun kagum karena Dewa Willow sanggup menyeimbangkan energi spiritual yang besar. 大劫前您曾说，这就是他身后的那个神秘强者，方圆10里空间，怪不得孤身一人。 Tak disangka di sana juga Shihao bertemu dengan kakek patriark, yaitu orang yang telah merawat Shihao dari kecil. Kedua orang tua Shihao pun sangat berterima kasih kepada kakek patriark karena telah membesarkan Shihao dengan baik. Kakek patriark menyampaikan tidak perlu meminta maaf, karena bagi dirinya merawat Shihao termasuk sebuah kebahagiaan. Shihao yang mendengar itu pun tidak bisa membendung air matanya, dan ia teringat jasa kakek patriark yang telah merawatnya. 这就是浩儿。族长爷爷，你终于回来了。多谢您照顾浩儿。没事，我们做父母的，我把小浩当孩子一样。快起来，快起来！去了很远的地方。我的阿爸阿妈快回来了吗？ Shihao pun memperkenalkan adiknya Kinhao kepada kakek patriark. Yuchan yang melihat Shihao tidak menyangka kalau Shihao memiliki sisi yang lembut, karena ia selama ini hanya mendengar kalau Shihao merupakan orang yang kejam. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi ledakan energi spiritual yang sangat dekat di daerah mereka, yang berasal dari binatang dan burung buas yang sedang mengamuk. Shihao pun meminta kepada semua orang untuk berhati-hati. Namun setelah itu cerita dari Perfect World episode 90 pun berakhir. 他在外面凶名赫赫，我不但找到了父母，而且看起来很受欢迎。他叫秦昊。受
雄起，大家小心！ Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!